Oke, mental blocks yang kedua adalah fear to ask and give the response. Saya ulangi lagi. Fear to ask and give the response. Artinya takut bertanya dan memberikan respon. Nah, ini sudah menjadi rahasia umum ya teman-teman. Kenapa kita susah bertanya dalam bahasa Inggris? Kenapa our speaking is so hard? Nah, ini adalah masalah yang klasik sebenarnya teman-teman. Para pembelajar bahasa Inggris itu pasti mengalami hal ini. Semua orang ya teman-teman. Ini kita disclaimer dulu bahwa semua orang pasti memiliki rasa takut. Semua orang, mau itu yang sudah ahli, mau itu yang masih amatir ya, masih pemula gitu. Jadi itu normal, rasa takut itu selalu ada. Namun yang membedakan di sini adalah bagaimana teman-teman memiliki keberanian untuk melangkah. Fear itu nggak mungkin bisa ke courage atau keberanian tanpa ada formula yang disebut dengan action. Ya. Kita lihat deh, orang-orang yang sangat berani ya di bidangnya masing-masing, itu sebenarnya mereka juga memiliki rasa takut. Jadi masih ada rasa takutnya, tapi mereka membungkus rasa takut itu dengan aksi. Dengan aksi nyata, dengan melangkah, dengan berani maju, ya. Dan jadilah keberanian itu kita rasakan. Ya. Begitu juga dengan kita mau belajar bahasa Inggris, mau mempraktekkan bahasa Inggris. Kenapa kita masih kesulitan dalam speaking? Karena kita belum memiliki keberanian dalam melangkah, dalam memulai. Ya. Takut untuk bertanya, itu kedengarannya kan sepele ya. Tapi ini sangat fatal teman-teman. Sangat fatal sekali untuk para pembelajar. Karena ya namanya juga komunikasi ya teman-teman. Harus ada timbal balik, harus ada interaksi. Ya, seperti kita bermain olahraga, ya main badminton, itu kan masa kita servis terus gitu kan, harus dibalas ya supaya jadi permainan yang indah. Nah, dalam percakapan juga kan, seperti misalnya ada bule ya, ada native speakers yang bertanya kepada kalian misalnya, atau bahkan guru bahasa Inggris kalian tiba-tiba bertanya, "Hi, excuse me, good afternoon, can you help me?" Terus kita sorry, pokoknya malah ngeblank, malah mundur, malah takut untuk membalas. Nah, sampai kapan teman-teman? Seperti itu. Oke Dreamers, sekarang yuk kita kenali bagaimana rasa takut menghalangi kita untuk sukses speaking. Ya. Dalam hal ini kita mau belajar bahasa Inggris nih, tapi rasa takut ini menghalangi kita untuk maju, untuk meraih apa yang kita inginkan. Nah, di sini posisi kita teman-teman. Ya. This is where we are, and this is our goals. Ya. That's what we want to be. Nah, tapi di sini teman-teman ada barrier ya, ada penghalang ya. Terutama di sini ada 4 zona. Ada 4 zona di mana kita sedang berada saat ini, yaitu di comfort ya. Comfort zone. Nah, di sini zona nyamannya kita. Ketika kita belajar bahasa Inggris ya dengan tanpa susah payah. Misalnya cuma sekedar ngafalin alfabet, terus ngucapin kosakata-kosakata yang gampang ya, seperti handphone, books, table, dan seterusnya. Dan itu tanpa ada effort yang lebih gitu ya. Dan tanpa ada rasa takut yang menyelimuti. Takut salah, takut dibully gitu ya. Nah, itu berada di comfort zone-nya kita. Zona nyamannya kita. Tapi teman-teman, jika kita pengen menjadi the best speakers, menjadi seorang pembicara bahasa Inggris yang fasih, kita tidak bisa diam terus di sini, teman-teman. Ya, we cannot stay here forever. So we have to move on to the next level. Nah, di lingkaran berikutnya, yaitu lingkaran rasa takut, fear zone. Nah, disinilah letak bagaimana rasa takut menghalangi kita ya. Bagaimana kita sebagai seorang pembelajar bahasa Inggris kesulitan, struggle, dan justru dengan rasa takut kita sendiri yang membuat kita sulit maju. Karena tidak ada jalan lain selain kita untuk maju ke sini, harus melewati rasa takut yang ada di sini. Ini zona hitam ya, black zone.
kita bisa bilang black zone. Nah, di sini barrier-nya sangat kuat, teman-teman. Barrier-nya sangat kuat. Jadi, bagaimana rasa takut itu menghalangi kita untuk maju? Misalnya, saya mau mempelajari bahasa Inggris dengan membuat kalimat-kalimat yang lebih kompleks. Tapi aku takut dibully, aku takut salah, aku takut diketawain. Nah, ketika kalian mau melangkah ke fear zone, di sini kalian malah balik lagi gitu ya, dipaksa untuk balik lagi. Nah, di sini ada satu makhluk, teman-teman. Ini makhluk imajiner sebenarnya. Di dalam otak kita pasti ada makhluk ini. Mungkin penjelasan lebih detailnya akan saya jelaskan di part ketiga nanti ya. Itu yang disebut dengan monkey. Monkey mind. Nah, di sini ada sesosok monyet ya. Monyet itu kan hewan yang usil, yang jahil, yang dimana berada di dalam pikiran kita untuk menakut-nakuti kita, untuk menghalangi kita maju, untuk menghalangi kita menjadi versi terbaik diri kita. Nah, jadi di barrier seperti ini, fear zone, ini adalah tantangan yang paling banyak dihadapi ya, dan pasti akan dihadapi ya. Misalnya saya mau belajar pidato saat itu ya, anak pendiam seperti saya ini untuk bisa berbicara di depan umum sangat sulit. Tapi karena saya ingin maju, saya terus lakukan, saya terus praktek, berlatih, dan bahkan pernah gagal juga gitu ya. Ketika momen lomba pidato, dalam waktu 7 menit saya nggak bisa ngomong sepatah kata yang pas sesuai bahasa Inggrisnya ya, sesuai kaidah bahasa Inggrisnya. Di situ rasa malu, rasa dibully ya, rasa penuh terhina gitu ya. Tapi ya itu proses untuk bisa menjadikan saya seperti sekarang. Ya, jadi saya telah menghadapi fear zone-nya ya, melewati fear zone. Artinya teman-teman harus bisa menghadapi monkey mind yang ada di dalam fear zone ini, yang berusaha hold you back ya, yang menahan kalian untuk maju, untuk meraih apa yang kalian inginkan. Ya, ini bisa jadi hal-hal yang sepele seperti misalnya kalian mau berencana mau belajar bahasa Inggris misalnya ya. Malam ini saya mau belajar bahasa Inggris, saya mau nonton video tentang tips bagaimana caranya menghilangkan 3 barriers atau mental blocks ya dari Mr. Dean. Itu udah direncanain gitu ya. Tapi kok ada rasa malas, ada rasa tidak mood gitu. Dan ada rasa ya mungkin nanti aja deh gitu ya, apa sih pentingnya bahasa Inggris gitu. Nah itu tuh si monkey mind yang membisiki kita di rasa takut kita. Nanti kita takut gagal, kita takut nggak berhasil, dan seterusnya. Nah, setiap hari, every day, we fight with this monkey mind. Makanya jika kita ingin sukses, kita ingin maju, kita ingin speak English faster and fluently ya, teman-teman harus melewati fear zone. Baru nanti akan ada zona baru yang ketiga ya. Nah, this is learning zone, teman-teman. Zona belajar. Ya. Di sini ada adaptasi, ada kebiasaan baru, bagaimana cara kalian menghadapi tantangan ya, bagaimana cara kalian terus belajar, terus mengupgrade diri ya, terus bisa meningkatkan kualitas diri. Sudah hafal 5 kosakata, pengen nambah lagi jadi 6, jadi 7 ya, dan kalian bisa praktekkan cara mengucapkannya, and then you can easily practice it with your friends and ask your teacher ya. Momen untuk konsultasi ke guru juga kan ada rasa takutnya gitu. Takut malu, takut disalahin gitu ya. Tapi setelah kalian melewati rasa takut tadi, kalian berada di zona ini, teman-teman, learning zone, dan itu baik sekali ya. Pertahankan supaya terus berada di learning zone. Whatever your skill, whatever you want to achieve in your life, just make sure you are in the learning zone ya. Just get out from the comfort zone ya. Keluar dari zona nyaman, lalu melangkah dari zona rasa takut, dan berdiamlah dalam waktu yang lama di learning zone. Hingga akhirnya teman-teman bisa mencapai zona keempat, yaitu di zona keberhasilan. Di sini teman-teman akan berada di zona ini. Ini disebut dengan growth zone. Zona bertumbuh. Nah, di sini adalah versi terbaik dari diri kalian, di mana kalian bisa aktualisasi diri kalian dengan bahasa Inggris,
when you want to speak anything, when you can share anything in English, ya. When you do the interview or you just doing the podcast, ya, just practice with it. Itulah teman-teman, 4 fase di mana kalian akan bertumbuh. Ya. Dimulai dari comfort zone, fear zone, learning zone, and growth zone. Jadilah seorang learning and growth zone secara continue, ya, secara terus-menerus, sehingga kalian akan menemukan diri kalian yang lebih baik lagi, menjadi diri kalian yang lebih produktif lagi, dan you can speak English easily, faster, and effectively. Jadi semua orang pasti memiliki rasa takut. Cuma tadi bagi seorang pembelajar sejati, seorang yang ingin mencapai mimpinya, seorang yang ingin maju, setidaknya ada satu formula, yaitu dengan action, ya. Melangkah aja dulu, ya. Memulai aja dulu dengan percakapan, dengan membalas respon tadi. Misalnya dengan ungkapan yes please, ya, atau sorry, can you repeat again, ya. Jika kita mendapati pertanyaan yang kurang jelas, supaya kita memiliki persiapan dalam menjawab, ya. Setidaknya tidak ngeblank banget, ya. Jangan menjadi acuh, jangan terus menghindar, tapi hadapi. Rasa takut itu hadapi. Satu-satunya cara bagaimana cara meningkatkan speaking kita, ya harus speaking, harus ngomong, harus berhadapan langsung dengan pembicara bahasa Inggris. Tinggal balik lagi ke teman-teman sendiri. Bagaimana cara supaya rasa takut ini tidak terlalu besar, gitu ya. Dan kunci supaya rasa takut ini tidak terlalu besar, ya itu harus melangkah, gitu. Langkah pertama kalian lah yang menentukan. Artinya tadi mental blocks takut untuk memberikan pertanyaan dan memberikan respon itu harus segera dituntaskan, dihapus, ya. Jadi diganti dengan keberanian dan aksi untuk lebih berani lagi, untuk lebih aktif lagi, proaktif lagi dalam memulai suatu percakapan.